Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi, kejadian ini sekitar tahun 2019, waktu gue masih sering ambil kerjaan freelance dokumentasi di luar kota. Waktu itu, gue dapat proyek kecil di daerah pegunungan, sekitar 5 jam perjalanan dari kota tempat gue tinggal. Gue berangkat sore karena pagi masih ada urusan lain. Rencananya sampai sebelum jam 10 malam, nginep di homestay yang udah gue booking online. Awalnya perjalanan lancar, jalan nasional, banyak kendaraan, sinyal stabil. Tapi setelah masuk wilayah pegunungan, jalan mulai sempit. Lampu penerangan jarang, rumah-rumah juga makin sedikit. Sekitar jam 9 malam, Google Maps gue mulai aneh. Rute tiba-tiba berubah, padahal gue gak keluar jalur utama. Tiba-tiba diarahkan ke jalan kecil di kiri yang bahkan gak ada papan penunjuknya. Gue sempat ragu, tapi karena sinyal di situ naik turun, gue pikir mungkin memang jalur alternatif. Gue belok ke jalan kecil itu makin lama makin sempit. Aspalnya retak, di kiri kanan cuma pohon tinggi. Lampu motor jadi satu-satunya cahaya. Beberapa menit kemudian, gue sadar ini bukan jalur normal. Gak ada rumah, gak ada kendaraan lain, bahkan gak ada suara serangga yang biasanya terdengar di pegunungan. Gue coba cek maps lagi. Titik biru gue tetap bergerak, tapi jalan di layar kosong. Kayak gue lagi di area yang gak terdaftar. Di situ gue mulai panik sedikit. Bukan takut, tapi gak nyaman. Sekitar 10 menit setelah itu, di kejauhan gue lihat satu cahaya kuning redup. Ada rumah kayu 2 lantai, berdiri sendirian di tengah lahan terbuka kecil. Ada lampu gantung di terasnya. Gue gak punya pilihan lain selain berhenti dan nanya arah. Gue parkir motor di depan pagar kayu rendah. Rumah itu terlihat tua tapi terawat. Catnya kusam tapi bersih. Jendela kayunya tertutup. Belum sempat gue ketuk pintu, pintunya sudah terbuka. Seorang ibu tua berdiri di sana. Rambutnya putih, dikunci rapi. Wajahnya tenang. "Kamu tersesat?" tanyanya pelan. Suaranya lembut banget. "Iya, Bu. Mau ke Desa Sumberjati, tapi maps kayaknya error." Beliau tersenyum tipis. "Di sini memang sering begitu." Beliau mempersilahkan gue masuk. Di dalam rumah itu hangat. Ada aroma kayu dan teh panas. Ruang tamunya sederhana. Kursi kayu, meja panjang, dan lampu minyak kecil di sudut. "Kamu tidak akan sampai malam ini," katanya pelan. "Kenapa, Bu?" "Jalannya sudah tutup." Gue bingung. "Tutup gimana?" Beliau gak jawab langsung, cuma bilang, "Menginap saja di sini. Besok pagi saya antar sampai jalan besar." Jujur gue ragu, tapi kondisi di luar memang gelap dan sinyal gak stabil. Gue pikir lebih aman nginep daripada terus nyari jalan. Ada satu kamar kosong di lantai bawah. Kasurnya bersih, spraynya wangi. Sebelum tidur gue coba cek sinyal lagi. Masih ada. Gue buka maps. Titik biru gue tidak bergerak. Dan yang bikin dada gue agak sesak, di layar rumah itu tidak ada. Yang ada cuma area hijau kosong. Gue zoom in, zoom out, tetap kosong. Seolah-olah rumah tempat gue berdiri sekarang tidak pernah terdaftar. Malam itu sebenarnya gue nggak langsung tidur. Walaupun badan capek, kepala gue masih muter. Gue duduk di kasur sambil buka maps berkali-kali, berharap sinyal stabil dan jalan yang tadi gue lewati muncul lagi. Tapi tetap sama. Area di sekitar titik gue cuma warna hijau polos. Nggak ada garis jalan, nggak ada nama desa, bahkan penanda ketinggian pun nggak ada. Gue sempet mikir, mungkin aplikasinya error. Jadi gue buka aplikasi peta lain, cuma hasilnya sama. Lokasi gue seperti berdiri di area kosong.
Dan akhirnya gue keluar kamar, turun pelan ke ruang tamu. Ibu tua itu masih duduk di kursi kayu, seperti belum tidur. Di depannya ada cangkir teh yang uapnya masih tipis. "Belum bisa tidur?" tanyanya pelan. "Sinyal aneh, Bu. Jalan tadi juga nggak muncul di peta." Beliau tersenyum tipis. "Tidak semua jalan perlu tercatat." Kalimat itu kedengaran biasa, tapi entah kenapa bikin gue nggak bisa jawab apa-apa. "Memang sering orang tersesat ke sini?" gue tanya lagi. Beliau mengangguk pelan. "Yang terburu-buru biasanya lebih mudah masuk." "Masuk kemana?" Gue nggak nanya lebih jauh. Ada rasa segan yang aneh. Beliau akhirnya berdiri dan bilang, "Tidurlah. Besok pagi kamu akan melihat dengan lebih jelas." Gue kembali ke kamar, tapi kali ini gue matiin data dan nyoba tidur tanpa mikirin apa-apa. Anehnya, malam itu gue nggak mimpi. Gue bangun sekitar jam 6 pagi karena cahaya matahari masuk lewat celah jendela kayu. Udara pagi pegunungan terasa seger banget. Gue keluar kamar dan rumah itu terlihat berbeda di siang hari. Lebih kecil dari yang gue rasakan semalam. Ruang tamunya sederhana. Dapur kecil di belakang dan tangga kayu ke lantai 2. Ibu tua itu sudah duduk di teras. "Kamu sudah siap?" tanyanya. "Iya, Bu." Beliau menunjuk ke arah jalan kecil di depan rumah. "Ikuti saja sampai ujung. Nanti akan bertemu jalan besar." Gue sempat ragu. "Bu, tadi malam saya masuk dari arah mana ya?" Beliau tersenyum kecil. "Kamu datang dari yang kamu lihat." Jawaban itu nggak membantu sama sekali. Gue pamit dan naik motor. Jalan kecil di depan rumah terlihat jelas di pagi hari. Gak semenyeramkan semalam. Cuma jalan tanah agak berbatu dengan pohon di kiri kanan. Gue jalan pelan. Sekitar 5 menit kemudian gue sampai di ujung jalan kecil itu. Dan di situ gue berhenti. Karena di depan gue cuma lereng tanah. Gak ada sambungan ke jalan besar, gak ada aspal, gak ada bekas kendaraan. Cuma tanah padat yang bahkan gak ada bekas ban motor. Gue nengok ke belakang. Jalan kecil yang tadi gue lewati masih ada. Gue jalan mundur sedikit. Tapi makin mundur, jalan itu seperti makin menyempit. Sampai akhirnya gue berhenti lagi. Karena di belakang gue bukan lagi rumah kayu 2 lantai. Cuma lahan terbuka dengan rumput liar dan satu pohon besar di tengahnya. Gak ada pagar kayu, gak ada teras, gak ada rumah. Gue turun dari motor, jalan beberapa langkah ke arah pohon itu. Tanahnya rata tapi gak ada bekas bangunan, bahkan gak ada bekas pondasi. Gue berdiri cukup lama di situ, mencoba memahami apa yang baru aja terjadi. Kalau rumah itu gak pernah ada, lalu gue tidur di mana? Minum teh siapa? Dan yang lebih aneh lagi, HP gue tiba-tiba dapat sinyal penuh. Maps terbuka normal dan rute ke desa Sumberjati muncul jelas. Titik gue sekarang berada di jalan utama, bukan di tengah area kosong seperti semalam. Gue nengok ke kanan dan kiri, dan memang di depan gue sudah ada jalan aspal yang gue cari dari tadi. Seolah-olah semalam gue gak pernah belok ke jalan kecil. Seolah-olah gue tetap di jalur utama. Setelah kejadian pagi itu, gue nggak langsung cerita ke siapa-siapa. Gue sampai di desa Sumberjati sekitar jam 8 pagi, lebih cepat dari yang gue kira. Homestay yang gue booking ternyata memang ada dan normal seperti biasa. Pemiliknya pasangan suami istri yang ramah banget. Waktu sarapan, gue iseng nanya, "Pak, di jalur sebelum masuk desa ini, ada rumah kayu 2 lantai nggak ya? Di tengah kebun, lampunya kuning." Bapak itu langsung mikir sebentar. "Rumah kayu 2 lantai? Di mana persisnya?" "Sekitar 10 menit sebelum jalan utama ke desa." Beliau geleng pelan. "Di situ cuma kebun dan hutan kecil, nggak ada rumah." Istrinya yang lagi nyiapin teh ikut nimbrung. "Dulu banget katanya pernah ada rumah penjaga kebun, tapi sudah puluhan tahun kosong. Sekarang nggak ada bangunannya." Kalimat itu bikin tangan gue yang lagi pegang gelas sedikit gemetar. Puluhan tahun kosong. Gue nggak lanjut nanya, takut makin kelihatan aneh. Hari itu gue tetap kerja seperti biasa. Ambil footage, foto-foto, wawancara warga. Tapi setiap kali lihat jalan kecil atau rumah kayu tua, pikiran gue langsung balik ke malam sebelumnya. Sorenya, gue jalan-jalan kecil di desa buat ambil beberapa footage tambahan.
Di dekat balai desa ada papan pengumuman lama dengan beberapa foto hitam putih yang dipajang. Gue berhenti karena salah satu fotonya bikin gue terpaku. Foto itu menampilkan rumah kayu 2 lantai yang sangat familiar. Lampu gantung di teras, tangga kecil di depan, persis seperti yang gue lihat semalam. Di bawah foto itu ada tulisan kecil yang hampir pudar. Rumah Singgah Ibu Rahayu, 1978. Gue langsung nanya ke bapak yang lagi duduk di kursi dekat situ. "Pak, ini rumah di mana, Pak?" Beliau lihat fotonya lalu jawab santai. "Itu dulu tempat orang numpang kalau kemalaman di jalur lama, dijaga sama Bu Rahayu. Sudah lama sekali." "Sekarang rumahnya di mana, Pak?" Beliau geleng pelan. "Kebakaran kecil tahun 80-an, sejak itu nggak dibangun lagi." Gue nelen ludah. "Bu Rahayu masih ada?" Bapak itu terdiam sebentar. "Sudah meninggal lama." Kepala gue langsung terasa kosong beberapa detik. Gue balik ke homestay dengan pikiran makin gak tenang. Malamnya, gue buka tas kamera buat pindahin file ke laptop, dan di sela-sela kartu memori cadangan, ada satu benda yang bukan milik gue. Sebuah kartu kecil, agak tebal, warna krem. Gue ambil dan itu buku tamu kecil. Sampulnya polos, tanpa tulisan. Gue buka halaman pertama. Tulisan tangan rapi. "Tamu yang datang dengan terburu-buru akan pulang dengan lebih tenang." Gue langsung merinding. Gue balik ke halaman berikutnya. Ada beberapa nama, tanggal, asal kota. Tulisan yang sama, rapi dan halus. Dan di halaman terakhir, nama gue. Lengkap dengan tanggal semalam. Dan di sampingnya ada satu kalimat kecil. "Masih diberi jalan." Gue duduk lama di kasur homestay itu, baca ulang nama gue beberapa kali. Tulisan itu jelas bukan tulisan gue, dan gue nggak pernah isi buku tamu apapun semalam. Yang bikin makin berat, tinta di nama gue terlihat baru. Seperti baru ditulis beberapa jam lalu. Gue langsung cek galeri kamera. Semua file normal. Tapi ada satu foto tambahan yang gak gue ambil. Foto halaman buku tamu itu. Nama gue terlihat jelas di dalamnya. Padahal gue baru buka buku itu barusan. Berarti foto itu diambil sebelum gue sadar buku itu ada. Dan lebih aneh lagi, di sudut foto terlihat ujung jari seseorang. Bukan jari gue. Kulitnya lebih pucat, keriput. Seperti tangan orang tua. Justru gue duduk lama banget ngeliatin layar laptop. Foto halaman buku tamu itu jelas banget. Pencahayaan hangat, seperti dari lampu minyak. Sudutnya miring sedikit, seolah-olah difoto dengan santai, bukan buru-buru. Dan yang bikin tenggorokan gue kering, tangan di sudut foto itu. Bukan tangan gue. Kulitnya keriput, pucat, dan terlihat seperti tangan orang yang sudah tua. Ujung jarinya memegang sudut buku, seperti sedang menahan halaman supaya nggak menutup. Gue zoom foto itu berkali-kali. Garis-garis kulitnya jelas, bayangannya jatuh ke kertas, dan itu nyata, bukan glitch. Gue cek metadata foto itu. Waktu pengambilan, jam 2.17 pagi. Jam itu gue yakin banget lagi tidur. Atau setidaknya gue merasa sedang tidur. Gue coba inget-inget apa semalam gue sempat bangun. Keluar kamar, ngambil kamera, tapi gak ada satupun potongan ingatan yang nyambung. Gue tutup laptop pelan. Ruangan homestay itu tiba-tiba terasa lebih sempit dari sebelumnya. Besok paginya gue turun buat sarapan dengan pikiran masih penuh. Pemilik homestay menyapa seperti biasa, tapi waktu gue tanya lagi soal foto rumah singgah itu di papan pengumuman, suasananya langsung berubah. "Pak, yang rumah Bu Rahayu itu dulu sering dipakai orang nginep ya?" Beliau terdiam sebentar sebelum jawab. "Dulu iya, tapi sudah lama sekali." "Kalau sekarang ada orang yang lihat rumah itu lagi, gimana Pak?" Beliau nengok ke gue cukup lama. "Maksudnya?" Gue nggak tahu kenapa, tapi gue cerita sebagian, nggak semuanya. Cuma soal gue sempat lihat rumah kayu yang mirip foto itu. Beliau langsung menghela napas pelan.
Kadang orang yang tersesat memang merasa melihat tempat itu lagi. Merasa? Iya, tapi jalur lama itu sudah lama ditutup. Jalan yang kamu lewati pasti jalan utama. Nada suaranya halus, tapi ada jarak. Istrinya yang dari tadi diam, tiba-tiba ikut ngomong pelan. Kalau memang kamu singgah, berarti kamu dibantu. Kalimat itu bikin gue langsung menoleh. Dibantu? Beliau cuma tersenyum kecil dan gak lanjut. Sepanjang hari itu, setiap gue lewat warga desa, ada beberapa yang menatap gue agak lama. Bukan curiga, tapi seperti mengenali sesuatu yang gak mereka sebutkan. Sore harinya gue balik lagi ke papan pengumuman tempat foto rumah itu dipajang, dan gue hampir gak percaya dengan apa yang gue lihat. Foto rumah kayu 2 lantai itu masih ada, tapi keterangan di bawahnya berubah. Bukan lagi Rumah Singgah Ibu Rahayu 1978. Sekarang tulisannya Rumah Singgah Ibu Rahayu, tempat yang muncul bagi yang membutuhkan. Gue berdiri lama di situ. Gue yakin kemarin tulisannya bukan itu. Gue bahkan sempat baca jelas tahun 1978 di bawahnya. Gue tanya ke bapak yang kemarin duduk di situ. "Pak, tulisan di bawah foto itu dari dulu begitu?" Beliau mengangguk santai. Dari dulu memang begitu. Gue langsung sadar sesuatu. Entah tulisannya yang berubah atau ingatan gue yang diubah. Malam itu gue buka lagi buku tamu kecil yang gue temukan di tas. Halaman nama gue masih ada. Tulisan masih diberi jalan tetap di sampingnya. Tapi ada tambahan 1 baris kecil di bawahnya yang kemarin belum ada. Sudah melihat. Gue duduk lama. Kalimat itu sama seperti di cerita warung sebelumnya, tapi kali ini konteksnya beda. Melihat apa? Melihat rumah yang tidak ada? Melihat kemungkinan yang hampir terjadi? Atau melihat bahwa gue sebenarnya tidak pernah benar-benar tersesat? Karena satu hal mulai jelas di kepala gue. Semalam, kalau gue tidak belok ke jalan kecil itu, mungkin gue akan tetap melaju dalam keadaan lelah dan setengah fokus di jalur utama pegunungan yang gelap. Dan pegunungan itu terkenal dengan jurang curam di beberapa titik. Malam itu gue nggak langsung tidur. Buku tamu kecil itu gue taruh di meja, dan gue duduk cukup lama cuma buat ngeliatin halaman nama gue. Tulisan masih diberi jalan, dan sudah melihat, terasa seperti 2 tahap yang sudah gue lewati. Yang bikin kepala gue makin berat, justru satu pertanyaan sederhana. Kalau gue tidak belok ke jalan kecil itu malam pertama, apa yang sebenarnya terjadi? Gue buka lagi laptop dan mulai cari berita kecelakaan di jalur pegunungan itu. Awalnya cuma iseng, tapi makin gue scroll, makin gue merasa ada yang nggak kebetulan. 2 hari sebelum gue berangkat ke desa itu, ada berita kecil tentang truk yang terguling di tikungan tajam jalur utama. Nggak ada korban jiwa, tapi sopirnya luka parah karena mengantuk. Gue cek tanggal dan jam kejadian. Jamnya hampir sama dengan waktu gue berkendara malam itu. Bedanya cuma 1 hari. Gue lanjut cari berita lama. Ternyata, jalur itu memang sering terjadi kecelakaan, terutama di jam-jam larut ketika kabut turun dan orang sudah kelelahan. Gue mulai menyusun potongan kecil di kepala. Malam itu gue capek, fokus gue nggak penuh, sinyal maps mulai error. Gue belok ke jalan kecil yang bahkan tidak ada di peta. Kalau gue tidak belok, mungkin gue akan tetap melaju di jalur utama. Dan mungkin gue akan jadi salah satu berita kecil berikutnya. Pikiran itu bikin dada gue sesak, tapi juga anehnya terasa logis. Gue nengok ke buku tamu itu lagi. Halaman-halamannya tidak terlalu banyak, sekitar 20 nama. Semua dengan tanggal yang berbeda, beberapa tahun ke belakang. Dan yang bikin gue merinding, ada 1 nama baru yang gue yakin belum ada semalam. Randy 2314, hampir hilang kendali. Tanggalnya malam ini. Gue langsung cek jam di HP, 23.28. Berarti beberapa menit yang lalu. Gue belum keluar dari homestay, nggak ada yang masuk kamar gue. Gue langsung berdiri, keluar kamar dan lihat keluar. Jalan desa gelap tapi tenang, nggak ada suara kendaraan. Gue balik lagi ke kamar. Nama itu masih di situ. Tulisan tangannya sama seperti yang menulis nama gue. Rapi, halus, tua. Gue baru sadar satu hal yang bikin tenggorokan gue kering. Buku ini bukan catatan masa lalu. Buku ini mencatat sesuatu yang sedang terjadi. Gue duduk lagi pelan. Kalau rumah itu muncul bagi yang membutuhkan, berarti bukan cuma gue yang melihatnya.
Mungkin ada orang lain malam ini yang juga tersesat atau hampir kehilangan kendali, dan rumah itu muncul untuknya. Gue kembali buka laptop dan cek berita online lokal secara real time. Gak ada apa-apa. Tapi sekitar 15 menit kemudian, di grup WhatsApp warga desa yang gue masuk karena urusan kerja, ada pesan masuk. Barusan ada mobil hampir masuk jurang di jalur lama. Untung selamat. Nama pengemudinya, Randy. Gue langsung berdiri. Jantung gue berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Berarti buku itu mencatat bukan cuma yang singgah, tapi yang hampir selesai. Dan rumah itu mungkin bukan cuma tempat menginap, tapi titik di mana seseorang dialihkan. Kalau begitu, berarti malam pertama gue bukan kebetulan tersesat. Gue dialihkan supaya tidak melaju ke jalur yang hampir mengambil gue. Gue kembali buka halaman nama gue. Di bawah tulisan sudah melihat, ada ruang kosong kecil. Kosong itu bikin gue sadar satu hal yang belum gue pikirkan sebelumnya. Kalau seseorang sudah melihat dan selamat, apa yang terjadi setelahnya? Apakah rumah itu akan muncul lagi? Atau tugasnya selesai? Setelah gue tahu nama Randy muncul di buku tamu, bahkan sebelum berita itu tersebar, gue mulai ngerti satu hal penting. Rumah itu bukan tempat orang kebetulan lewat. Rumah itu seperti titik persimpangan yang muncul ketika seseorang hampir kehilangan jalannya. Tapi rasa penasaran gue justru makin besar. Kalau rumah itu memang muncul hanya saat dibutuhkan, apa yang terjadi kalau seseorang mencarinya dengan sengaja? Besok paginya, sebelum kerja, gue putuskan buat naik motor lagi ke arah jalur lama itu. Bukan karena tersesat, bukan karena capek, tapi karena ingin membuktikan sesuatu. Cuaca cerah, kabut tipis di kejauhan. Jalan utama terlihat normal seperti biasa. Gue berkendara dengan sadar penuh, fokus, tidak tergesa-gesa. Sampai di titik yang menurut gue semalam adalah tempat gue belok ke jalan kecil, gue berhenti. Gue lihat kiri. Tidak ada jalan kecil, cuma semak dan lereng tanah kemudian. Gue maju sedikit dan berhenti lagi, tapi masih tidak ada apa-apa. Gue bahkan turun dari motor dan berjalan ke arah semak-semak itu. Tidak ada bekas ban, tidak ada celah jalan, tidak ada tanah yang terlihat sering dilalui. Seolah-olah jalan kecil yang gue lewati malam itu memang tidak pernah ada. Gue berdiri cukup lama di situ, mencoba mengingat dengan detail bagaimana posisi belokan itu semalam. Tapi semakin gue mencoba, semakin samar ingatan itu terasa. Bukan hilang, tapi seperti tidak penting lagi. Gue akhirnya kembali ke kamar homestay dan buka buku tamu itu lagi. Halaman Randy sekarang punya tambahan catatan kecil. Dialihkan. Gue duduk lama memikirkan kata itu. Dialihkan. Berarti bukan diselamatkan secara langsung, tapi dipindahkan dari kemungkinan buruk ke jalur lain. Gue balik ke halaman nama gue. Masih sama, masih diberi jalan, sudah melihat. Tidak ada tambahan baru. Dan untuk pertama kalinya, gue merasa bukan lagi takut, tapi bersyukur. Rumah itu mungkin tidak bisa dicari, tidak bisa dipanggil, tidak bisa dibuktikan secara logika. Tapi rumah itu muncul ketika seseorang benar-benar berada di ambang. Dan kalau seseorang datang dengan sengaja, dalam keadaan sadar dan tidak membutuhkan, rumah itu tidak akan ada. Gue mulai ngerti sistemnya. Ini bukan tempat orang tinggal. Ini bukan tempat berhantu. Ini semacam ruang jeda. Tempat di mana seseorang dipindahkan dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Dan ibu tua itu mungkin bukan lagi manusia seperti yang gue pahami. Setelah gue sadar rumah itu nggak bisa dicari dengan sengaja, malam-malam gue mulai berubah lagi. Tapi bukan mimpi kecelakaan atau tikungan seperti sebelumnya. Sekarang yang datang justru potongan-potongan masa lalu yang bukan milik gue. Gue bermimpi tentang rumah kayu itu dalam keadaan berbeda. Bukan gelap seperti malam pertama gue singgah, tapi siang hari, dengan cahaya matahari masuk dari jendela kayu. Di teras ada kursi goyang, dan seorang perempuan muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya familiar, ibu tua yang gue temui, tapi jauh lebih muda. Rambutnya masih hitam, dikuncir rapi. Wajahnya lembut. Di mimpi itu gue seperti bukan diri gue. Gue berdiri di depan rumah sebagai seseorang yang kelelahan. Baju gue berdebu, nafas berat, dan perempuan itu membuka pintu sambil berkata pelan, "Kamu tidak akan sampai kalau terus begitu." Kalimat itu sama persis seperti yang beliau ucapkan ke gue. Gue bangun dengan dada terasa berat, tapi bukan karena takut. Lebih karena sadar bahwa yang gue lihat bukan sekadar mimpi biasa.
Besoknya gue buka lagi buku tamu itu. Gue bolak-balik halaman sampai ke bagian paling awal. Nama pertama yang tercatat ada di halaman paling depan. Tulisan tangannya sama rapi dan halus seperti nama-nama lain. Darto, 1979, hampir tidak pulang. Di bawahnya ada catatan kecil, menolak. Gue berhenti lama di situ. Menolak apa? Gue lanjut baca halaman-halaman berikutnya. Beberapa nama punya catatan seperti dialihkan, sudah mengerti, atau pulang. Tapi hanya ada 2 nama yang dicoret. Dan nama pertama yang dicoret bukan Arman, tapi Darto, orang pertama di buku itu. Gue mulai menyusun potongan kecil di kepala. Kalau Darto adalah orang pertama yang tercatat, dan rumah itu masih berdiri di tahun 1979, berarti buku itu sudah ada sejak rumah itu benar-benar nyata. Gue kembali ingat cerita bapak tua di desa tentang Ibu Rahayu yang dulu menolong orang kemalaman. Mungkin awalnya memang rumah biasa, rumah singgah, tempat orang berhenti karena capek. Tapi sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat rumah itu bukan lagi sekedar rumah. Malam itu gue kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Gue melihat seorang pria berdiri di depan rumah kayu itu. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya tegap. Dia tampak keras kepala. Perempuan muda itu yang jelas adalah Ibu Rahayu berdiri di depannya. "Kamu jangan lanjut malam ini," katanya pelan. Pria itu menggeleng. Aku harus sampai. Dia menolak untuk tinggal. Menolak untuk berhenti. Menolak untuk dialihkan. Gue melihat pria itu melangkah pergi, kembali ke jalan gelap. Dan beberapa detik kemudian, suara keras terdengar dari kejauhan. Gue terbangun sebelum melihat apa yang terjadi. Bangun dengan satu kesadaran yang bikin kepala gue berat. Tidak semua orang mau diberi jeda. Tidak semua orang mau melihat. Dan yang menolak, mungkin itulah yang namanya dicohat. Besoknya gue tanya lagi ke bapak tua yang gue wawancarai sebelumnya. "Pak, dulu pernah ada orang yang meninggal di jalur lama sekitar tahun 79 atau 80. Beliau diam lama. "Ada," jawabnya pelan. "Pemuda desa sebelah. Katanya sempat disuruh menginap di rumah Bu Rahayu, tapi nggak mau. Besok paginya ditemukan di jurang." Nama pemuda itu, Darto. Gue nelen ludah pelan. Berarti yang gue lihat bukan sekadar mimpi. Itu potongan dari sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan buku tamu itu bukan hanya catatan kesempatan, tapi catatan pilihan. Setelah gue tahu tentang Darto dan bagaimana dia menolak untuk tinggal, gue mulai sadar kalau rumah itu bukan cuma tempat orang diselamatkan. Rumah itu seperti titik keputusan. Dan setiap orang yang masuk ke sana, entah sadar atau tidak, sedang berdiri di antara 2 kemungkinan. Beberapa hari setelah mimpi itu, gue selesai kerja dan bersiap pulang ke kota. Jalan utama masih sama, cuaca cerah, kepala gue juga nggak lagi berat. Tapi begitu gue mendekati jalur pegunungan, ada perasaan yang nggak bisa gue jelaskan. Bukan takut, bukan juga panik, lebih seperti dorongan halus. Seolah-olah ada yang ingin memastikan sesuatu sebelum gue benar-benar pergi dari desa itu. Gue sadar, gue sudah berada di titik yang dulu gue kira sebagai belokan ke jalan kecil itu. Tapi kali ini, gue nggak berhenti. Gue cuma melaju pelan. Dan di detik itu, gue melihatnya. Bukan jalan kecil, bukan rumah kayu, tapi cahaya kuning samar di antara pepohonan. Sangat tipis, hampir tidak terlihat kalau gue tidak memperhatikan. Gue nggak langsung belok. Gue berhenti di bahu jalan, turun dari motor dan berdiri menghadap ke arah cahaya itu. Cahaya itu nggak terang seperti malam pertama gue datang. Lebih seperti lampu yang sengaja dikecilkan. Seolah-olah rumah itu tidak benar-benar ingin dipanggil, tapi juga tidak sepenuhnya hilang. Gue berdiri cukup lama, dan untuk pertama kalinya, gue sadar sesuatu yang berbeda. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat berlindung, tapi seperti tempat perpisahan. Gue nggak tahu kenapa pikiran itu muncul, tapi rasanya jelas. Gue akhirnya melangkah beberapa meter ke arah pepohonan itu. Dan dalam hitungan detik, suasana di sekitar berubah. Udara terasa lebih hangat. Suara angin pelan seperti bergema lebih dalam. Di depan gue, rumah kayu 2 lantai itu berdiri lagi. Sama seperti malam pertama, lampu gantung kuning di terasnya menyala. Pintunya terbuka sedikit. Ibu tua itu berdiri di sana. Wajahnya sama seperti pertama kali gue lihat. Tenang, lembut. "Kamu datang lagi," katanya pelan. "Iya, Bu."
Beliau mengangguk kecil. Kali ini bukan karena tersesat. Iya, gue masuk ke ruang tamu yang sama. Aroma kayu dan teh masih ada. Buku tamu kecil itu terletak di atas meja. Apakah saya masih dibutuhkan di sini? Gue tanya pelan. Beliau tersenyum. Tidak semua yang datang harus tinggal. Lalu, kenapa rumah ini muncul lagi? Beliau menatap gue dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam tapi tidak berat. Karena kamu sudah selesai. Kalimat itu bikin dada gue hangat sekaligus kosong. Selesai gimana, Bu? Kamu sudah mengerti. Dan yang mengerti tidak lagi perlu dialihkan. Gue duduk pelan di kursi kayu itu. Berarti ini terakhir kali saya lihat rumah ini. Beliau tidak langsung menjawab. Hanya berkata, tempat ini muncul untuk yang belum selesai. Kalau kamu sudah, kamu tidak akan melihatnya lagi. Gue nengok ke buku tamu itu. Halaman nama gue terbuka sendiri. Tulisan di sampingnya sekarang bertambah satu baris lagi. Sudah memilih. Tinta di nama gue hampir sepenuhnya pudar. Gue berdiri pelan. Bu, kalau suatu hari saya kembali lagi dalam keadaan yang sama seperti dulu, beliau tersenyum tipis. Maka kamu akan melihatnya lagi. Gue ngerti sekarang. Rumah itu bukan tempat yang sekali selesai lalu hilang selamanya. Rumah itu seperti cermin. Selama seseorang masih berjalan tanpa sadar, rumah itu bisa muncul lagi. Tapi kalau seseorang sudah benar-benar berubah, rumah itu tidak perlu lagi berdiri untuknya. Setelah pertemuan kedua gue dengan Ibu Rahayu malam itu, gue pulang dengan perasaan yang beda dari sebelumnya. Bukan lega yang meledak-ledak, lebih ke tenang yang dalam. Kayak sesuatu yang sempat menggantung di belakang kepala, akhirnya turun sendiri. Perjalanan pulang ke kota lancar. Gue nggak lagi melihat cahaya kuning di antara pepohonan. Nggak ada jalan kecil yang muncul. Nggak ada gangguan sinyal. Semua normal. Tapi malam sebelum benar-benar meninggalkan desa itu, sesuatu terjadi yang bikin gue sadar bahwa ini memang fase terakhir. Gue lagi beres-beres barang di kamar homestay, waktu buku tamu kecil itu tiba-tiba jatuh dari meja tanpa gue sentuh. Padahal tadi gue yakin taruhnya cukup jauh dari tepi. Gue ambil pelan. Buku itu terbuka sendiri ke halaman paling akhir, halaman yang sebelumnya kosong. Dan di situ ada satu kalimat yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Yang menjaga tidak selalu tinggal. Gue baca pelan beberapa kali. Yang menjaga tidak selalu tinggal. Berarti selama ini yang gue kira rumah itu dijaga oleh Ibu Rahayu mungkin tidak sepenuhnya benar. Gue duduk dan mulai berpikir lebih jauh. Kalau Ibu Rahayu memang pernah hidup dan menolong orang secara nyata di tahun 70-an, mungkin awalnya rumah itu memang cuma rumah biasa, tempat singgah, tempat orang berhenti karena kemalaman. Tapi setelah Darto meninggal karena menolak tinggal, mungkin sesuatu berubah. Mungkin rasa bersalah, mungkin niat untuk terus menjaga, atau mungkin bukan beliau yang memilih. Malam itu gue mimpi lagi, tapi kali ini bukan mimpi tentang orang hampir celaka. Gue melihat rumah itu dari jauh, terlihat kecil di tengah gelap. Lampunya menyala pelan, dan di teras bukan cuma ada Ibu Rahayu, ada sosok lain berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya nggak jelas, posturnya tinggi, tapi tenang. Bukan seperti bayangan yang menunggu di tikungan seperti dulu, lebih seperti seseorang yang mengawasi dari jarak aman. Gue bangun dengan satu kesadaran sederhana. Rumah itu mungkin bukan milik satu orang. Rumah itu seperti titik keseimbangan. Selama masih ada orang yang terlalu cepat berjalan di jalur itu, selama masih ada yang hampir selesai karena lelah atau terburu-buru, tempat itu akan tetap ada. Ibu Rahayu mungkin hanya orang pertama yang memilih untuk menjaga, dan setelah beliau tidak lagi ada secara fisik, peran itu mungkin tidak berhenti. Besok paginya, sebelum gue benar-benar pergi dari desa, gue kembali ke papan pengumuman yang memajang foto rumah itu. Foto itu masih ada, tapi tulisan di bawahnya sekarang hanya satu kalimat. Tidak semua yang tersesat perlu dicari. Gue nggak lagi bertanya apakah tulisan itu berubah atau tidak, karena sekarang gue sadar, rumah itu bukan untuk dibuktikan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dicari. Rumah itu hanya muncul bagi yang berada di ambang, dan kalau seseorang sudah tidak lagi berada di sana, rumah itu tidak punya alasan untuk berdiri di hadapannya. Gue masukkan buku tamu kecil itu ke dalam tas lagi, tapi begitu sampai di kota dan buka tas buat beres-beres, buku itu sudah tidak ada. Tidak jatuh,
tidak terselip, tapi benar-benar tidak ada. Seolah-olah tugasnya selesai. Beberapa bulan setelah gue kembali ke kota, kehidupan berjalan normal. Kerjaan seperti biasa. Perjalanan luar kota tetap ada, tapi gue nggak lagi nyetir dengan pikiran kosong atau tubuh setengah sadar. Gue belajar berhenti sebelum lelah berubah jadi bahaya. Dan yang paling jelas, gue nggak pernah lagi melihat cahaya kuning di antara pepohonan jalur pegunungan itu. Sampai suatu malam, sekitar 3 bulan setelah kejadian terakhir di desa, gue harus lewat jalur yang sama untuk urusan kerja. Bukan karena tersesat, bukan karena capek. Cuma kebetulan rutenya memang lewat sana. Gue berkendara dengan fokus, santai, tidak terburu-buru. Begitu mendekati tikungan tempat dulu gue merasa hampir selesai, gue memperlambat motor sedikit. Bukan karena takut, lebih karena refleks lama aja. Jalan itu tetap sama. Aspalnya lebih mulus sekarang karena baru diperbaiki. Pagar pembatas juga sudah diganti dengan yang lebih tinggi. Gue hampir melewati tikungan itu sepenuhnya ketika satu hal kecil membuat gue berhenti. Di bahu jalan, ada mobil berhenti dengan kap terbuka. Seorang pria muda berdiri di sampingnya, terlihat panik sambil memegang ponsel. Gue berhenti beberapa meter di belakangnya dan turun. "Kenapa, Mas?" gue tanya. "Mesin tiba-tiba mati, Mas. Sinyal juga hilang. Maps error." Kalimat itu bikin gue diam beberapa detik. Error. Sinyal hilang dengan terburu-buru. Gue lihat wajahnya. Wajah orang yang kelelahan. Mata merah. Nafas berat. "Sudah lama nyetir?" gue tanya. "Dari sore, Mas. Ngejar sampai sebelum tengah malam." Gue cuma mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, entah kenapa, mobilnya bisa nyala lagi. Tanpa gue sentuh apapun. Tanpa dia melakukan perbaikan berarti. Dia terlihat lega banget. "Makasih ya, Mas." Gue cuma tersenyum kecil. "Pelan-pelan aja, jangan dipaksakan." Dia mengangguk dan kembali masuk mobil. Gue berdiri beberapa detik setelah mobil itu pergi. Dan di detik itu, gue melihat sesuatu di sisi jalan, beberapa meter dari tempat gue berdiri. Bukan rumah, bukan cahaya besar. Cuma pantulan cahaya kuning samar di antara batang pohon. Tipis sekali, hampir nggak terlihat kalau nggak diperhatikan. Gue nggak mendekat, gue cuma berdiri dan mengerti. Rumah itu tidak hilang, rumah itu hanya tidak lagi muncul untuk gue. Tempat itu mungkin bukan benar-benar menyelamatkan orang secara ajaib. Mungkin tempat itu hanya memindahkan seseorang dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Menunda sesuatu yang bisa terjadi saat itu juga. Karena gue mulai sadar satu hal terakhir. Tidak semua yang dialihkan berarti bebas selamanya. Kesempatan kedua tetap harus dijalani dengan sadar. Kalau seseorang kembali pada cara lama, mungkin dia akan kembali ke ambang itu. Dan mungkin rumah itu akan muncul lagi. Atau mungkin tidak. Gue naik motor lagi dan melanjutkan perjalanan. Kali ini tanpa rasa diawasi, tanpa rasa dipanggil, hanya dengan satu kesadaran yang lebih tenang. Bahwa kadang kita tidak benar-benar tersesat karena salah jalan. Kita tersesat karena terlalu cepat. Dan kalau suatu malam, lo sedang berkendara jauh, sinyal tiba-tiba hilang dan lo melihat cahaya rumah kayu berdiri sendirian di tempat yang tidak ada di peta, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu bukan hantu, mungkin itu cuma jeda. Dan pertanyaannya bukan apakah tempat itu nyata atau tidak, tapi apakah lo mau berhenti sebelum semuanya selesai. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit. Sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.